Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Terasa sekali ketika kita bangun tidur, Masya Allah betapa terasa segar, terasa sehat badan kita dan bisa menjalankan aktivitas ibadah. Baik yang kita jalankan sebelum subuh maupun yang kita jalankan pada saat kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sampai saat ini. Mudah-mudahan duduknya kita, beradanya kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendapat siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita niatkan duduknya kita di tempat ini sebagai iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun mungkin di antara kita ada yang duduk tetapi matanya terpejam, insya Allah dapat pahala iktikaf. Apalagi kalau duduk sambil mendengarkan ilmu, ya, maka dapat pahala iktikaf, dapat ilmu, dan insya Allah juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, saya dimintakan menyampaikan tema terkait dengan bagaimana sih berbisnis, berdagang, berusaha, berniaga yang islami, yang bukan hanya mendapatkan keuntungan duniawi, bukan hanya mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga selain mendapat keuntungan duniawi, juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Prinsip orang yang beriman, di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Dua-duanya baik, dua-duanya selamat, dua-duanya sejahtera. Di dunia sejahtera selamat, di akhirat juga bahagia selama-lamanya. Tentunya hal ini bisa diraih, bahkan sangat bisa bagi mereka yang bersedia menjalankan apa-apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai apapun dia, Allah berikan kepadanya kesempatan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena memang itulah ya, yang Allah berikan kepada kita kesempatan dan diberikan kepada kita pedoman untuk bisa mendapatkan kedua-duanya. Jadi jangan menganggap kita nih orang Islam cukup dah akhirat saja. Belum ya. Justru yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita dahulu, para nabi dan para sahabat-sahabat nabi, itu mereka mengajarkan kepada kita cari kesenangan dunia, juga cari kesenangan akhirat. Sudah ada jalannya, sudah ada jalurnya, ada pedomannya. Maka oleh karena itu, dalam kesempatan ini tentunya tidak cukup
ketika kita hanya menyampaikan bagaimana cara berbisnis, berusaha yang menghasilkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya. Barangkali materi yang ingin saya sampaikan ini butuh waktu yang bukan panjang ya, tetapi sesinya tidak cukup hanya satu sesi. Kenapa? Karena ketika seorang berusaha, seorang menjadi pedagang, apapun dia, maka sebagai muslim tidak lepas dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari prinsip-prinsip bagaimana seseorang itu menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Jadi maksud saya, seorang ingin menjadi pebisnis yang muslim, pebisnis yang sukses dunia akhirat, tidak cukup hanya langsung mempraktekkan saja, tetapi harus memahami prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Ini yang saya maksud dengan qawaid asas iqtisadiyah fil Islam. Prinsip-prinsip dalam berekonomi, prinsip-prinsip dalam berusaha. Secara teoritis dia harus paham. Sehingga apapun yang dia jalankan pada saat dia berusaha, berbisnis, maka dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita umpamanya melakukan sesuatu, ya. Kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita berhaji, tentunya kita bukan sekedar menjalankan gerakan-gerakan sholat. Tidak hanya sekedar menjalankan gerakan-gerakan haji. Tetapi didasari atas prinsip bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang ditugaskan, yang diwajibkan, yang diperintahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Dan maka ketika kita mau menjalankan ibadah tersebut, perlu ilmunya, perlu pengetahuannya, perlu dasarnya. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'mal madun la tuqbalu. Kalau seorang menjalankan sesuatu, apapun bentuk pekerjaan tersebut, baik dunia maupun ukhrawi, tapi tidak ada ilmunya, tidak ada teorinya, tidak paham prinsipnya, maka kerjaannya sia-sia, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan pertama ini saya ingin sampaikan bahwa harus ada keyakinan kita kepada prinsip-prinsip ekonomi yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Pertama, ada 4 prinsip yang kita harus pahami. Pertama, at-tamas bi arkanil iman. Pertama, harus kita berpegang teguh kepada rukun-rukun iman. Tidak mungkin seseorang menjalankan usahanya sebagai seorang muslim yang ingin mendapat pahala dalam ibadah, dalam usahanya tanpa didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda bersikap jujur? Kenapa Anda bekerja keras? Kenapa Anda melakukan ini dan itu? Kalau dia katakan, saya hanya ingin mendapat keuntungan saja. Sebab yang namanya jujur dalam berbisnis itu sesuatu tuntutan agar mendapat keuntungan atau mendapat ini dan itu. Oke, dia mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi ukhrawinya tidak ada. Pahalanya tidak ada. Sekedar diberikan kepadanya keuntungan duniawi saja, betul. Tapi akhiratnya tidak. Tetapi manakala dia melaksanakan itu, kejujuran umpamanya dalam usahanya, dia dijalankan secara jujur. Dia katakan, saya dagang jujur ini kenapa? Karena memang saya yakin kepada Allah Subhanahu bahwa setiap gerakan saya dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya nggak berani macam-macam. Nggak berani saya mencurang, nggak berani saya mengurangi timbangan. Nah, sehingga yang demikian itu adalah bukan hanya dia dapat keuntungan duniawi, tetapi juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda rajin sekali bergerak menjalankan tugas-tugas Anda? Pagi jam 7 bahkan jam 5 Anda sudah keluar rumah. Lalu sore baru pulang, bahkan ada yang pulang sampai malam. Kok sebegitunya? Ya, karena ini sebagai kewajiban saya. Saya ini sebagai kepala rumah tangga harus apa? Harus bergerak sebagaimana perintahkan, mencari, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu dia laksanakan, maka setiap langkahnya
mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia mendapat keuntungan duniawi. Ketika dia pulang dengan perasaan lelah, pulang dengan capek, tidur, bahkan mungkin sambil mendengkur tidurnya bukan hanya sekedar melepaskan lelah, tapi apa? Tidurnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat bahwa ayat-ayat dan hadis ini yang mengatakan kepada kita hanya orang Islam yang menjalankan tugas kewajiban duniawinya, tetapi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selain keuntungan duniawi. Jadi mendapatkan dua sekaligus ketika dia menjalankan tugas-tugasnya didasari dengan prinsip-prinsip ekonomi. Yang kedua, hormat akli amwal bil batil. Dalam Islam tidak boleh atau haram seseorang mengambil yang bukan haknya, mengambil sesuatu dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau hanya memikir keuntungan duniawi, orang akan apapun saya lakukan demi apa? Demi dapat keuntungan. Dalam Islam nggak ada. Anda boleh mendapatkan keuntungan, boleh mendapatkan laba, boleh mendapatkan benefit, tetapi apa? Nggak boleh dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita akan datang nanti waktunya, masa di mana manusia itu ketika mencari keuntungan, mencari duniawi tidak lagi memperhatikan mana halal, mana haram. Muncul prinsip zaman sekarang ini 3H. Halal, haram, hantam. Masya Allah. Yang penting apa? Yang penting banyak. Islam tidak mengajarkan yang begitu. Islam mengajarkan halal saja, haram tidak. Lalu hormatul israf wa tabdzir. Diharamkan kita israf, berlebih-lebihan. Apalagi sampai tabdzir. Sampai ada istilah israf, ada istilah tabdzir. Israf itu begini. Israf itu ketika kita mengambil sesuatu atau menggunakan sesuatu, tapi sesuatu itu lebih dari kebutuhan kita. Pamannya sebagai contoh makan, Pak. Makan itu Allah perintahkan kita makan, tapi jangan israf. Israf itu artinya kita mengambil makanan yang tidak kita makan. Nah, ini sering terjadi nih, sering terjadi di tempat-tempat kenduri. Ya. Di tempat-tempat kita menghadiri acara resepsi umpamanya. Karena nafsu kita mengambil bermacam-macam makanan, akhirnya apa? Tidak kemakan oleh kita. Nah, lalu mengakibatkan apa? Mengakibatkan tabdzir. Tabdzir artinya mengabaikan ataupun membuang sesuatu yang mungkin masih bisa dimanfaatkan, tapi nggak bisa ada orang memanfaatkan lagi. Kenapa? Karena tidak mungkin orang makan bekas kita. Akhirnya apa? Maka banyaklah barang-barang makanan yang mungkin tadinya bisa dimanfaatkan itu akan terbuang dengan percuma. Dan yang keempat, raf'ul faqri wal faqa 'anil mujtama. Artinya begini. Dalam Islam itu ada prinsip tidak boleh ada orang miskin apalagi sampai melarat. Allah tidak membenarkan ada orang miskin dan orang melarat di tengah-tengah umat Islam. Baik dia muslim termasuk juga non muslim. Nggak boleh ada orang miskin apalagi sampai kelaparan. Dan ini Pak diterapkan dan berlangsung betul-betul tercipta suasana di mana tidak ada orang kelaparan. Bahkan bukan hanya kelaparan, tidak ada orang butuh. Kalau kita baca sejarah umat Islam di tahun 199 Hijriah sampai 201 Hijriah, hanya dalam 2 tahun di bawah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan orang yang mustahik zakat. Maksud mustahik zakat apa? Tidak ada orang yang butuh dengan zakat. Loh, semuanya apa? Semuanya menjadi posisi muzaki, menempati posisi muzaki sebagai orang yang wajib zakat. Artinya apa? Artinya mereka semuanya kaya.
Tidak ada orang miskin. Loh, dikemanakan zakat? Maka sampai laporan kepada Umar bin Abdul ya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Zakat kita berlebih, numpuk sudah di Baitul Mal, ya. Padahal zakat itu setiap tahun harus selesai, habis. Tahun ini zakat terkumpul, selesai, dibagikan semuanya. Ini zakat datang sementara yang mustahik nggak ada. Kan mustahik zakat itu sudah tertentu 8 golongan, Pak. Berikan kepada orang miskin, nggak ada fakir, nggak ada miskin. Berikan kepada pamannya sabilillah, ya, ibnu sabil, mu'alaf, nggak ada, nggak ditemukan sudah yang butuh. Tapi harta berlimpah. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya sudah. Kalau begitu cari budak-budak yang belum merdeka, merdekakan. Sudah dipakai buat memerdekakan budak. Masih ada, masih banyak. Loh, kemana ini nih? Gak mungkin harta dibiarkan bertumpuk, akan rusak dia. Ada mungkin zakat hewan, ada zakat pertanian, ada zakat itu. Sudah, cari saja jomblo. Nah, ada gak yang laki-laki belum punya istri, yang wanita belum punya suami? Cari, kumpulin. Lalu apa? Lakukan kawin massal. Gunakan harta zakat buat kawinkan mereka, nikahkan mereka, lalu siapkan mereka rumah, siapkan mereka kendaraan, siapkan mereka pembantu. Kalau butuh pembantu, pakai uang zakat. Padahal itu bukan termasuk 8 golongan. Tetapi kenapa? Karena memang tidak ditemukan lagi 8 golongan yang berhak menerima zakat. Padahal zakat datang terus. Maka saat itu tidak ditemukan miskin. Beda sama sekarang, Pak. Sekarang banyak kan, Pak. Walaupun nggak banyak yang bikin, tapi kelihatan banget ya banyak orang miskin. Potensi zakat di Indonesia berapa, Pak? Tahun lalu 2020 potensi zakat itu sampai 300 triliun lebih. 300 triliun itu, Pak, bisa kita lakukan apa saja, banyak bisa kita lakukan dengan uang tersebut. Terkumpul tidak? Alhamdulillah ya. Terkumpul tapi nggak sampai 10%, tidak sampai 30 triliun, hanya berapa saja ya, mungkin hanya 18 atau 20 triliun paling banyak. Ya, ini mungkin kesadarannya berzakatnya masih belum. Baik, kita lihat satu persatu sebelum nanti kita menjelaskan tentang bagaimana cara mempraktekkan, ya, berbisnis secara Islami yang menguntungkan dunia dan akhirat. Pertama yang harus kita pegangi adalah tamasuk bi arkanil Islam. Kita harus berpegang teguh kepada rukun-rukun Islam sebelum mulai berbisnis. Bahkan sebelum mulai pekerjaan-pekerjaan yang lain, hati kita harus kuat dulu berpegang teguh kepada rukun-rukun iman. Apa rukun-rukun iman itu? Yang ada yang 6 itu, pertama iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat-malaikat. Ketiga, kepada kitab-kitab Allah. Keempat, kepada nabi. Kelima, kepada akhirat. Keenam, kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini semuanya. Bukan hanya sekedar dihafal dengan lisan, tapi harus kita yakini bahwa keenam rukun iman itu harus kita pegangi sebagai sebuah kepercayaan dan keyakinan kita. Nah, ini tidak kita sampaikan 6-6-nya, kita hanya sampaikan 2 saja, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada artinya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi atau yang ada di muka bumi atau ada di langit atau ada di antara keduanya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menciptakannya. Tidak ada hak seorang manusia pun yang berhak mengklaim punya dia. Dia hanya ketitipan saja. Hanya sebagai khalifah saja di muka bumi. Apapun yang dimiliki, berapapun yang dia punya, sebesar apapun hartanya, itu hanya titipan saja.
Semuanya pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun wa ja'alna lakum fiha ma'ayish wa man lastu lahu biraziqin wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazil biqadri ma'lum wa arsalna riha lawaqih fa anzalna minas samai ma'an fasqaynakumu wa ma antum lahu bikhazinin. Kami telah menghamparkan bumi ini, memancangkan padanya gunung-gunung, menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya. Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan menjadikan pula makhluk-makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rizkinya. Tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kamilah perbendaharaannya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, maka kami menurunkan hujan dari langit lalu memberimu minum dengan air itu, sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpannya. Kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Semuanya kita yakini pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang berhak mengklaim ini jerih payah saya, ini usaha saya, ini semata-mata karena kepandaian saya. Jangan. Itu akhlaknya Qarun. Ya. Qarun ketika ditanya, "Wih, Qarun hebat amat ente, punya segitu banyaknya gudang harta." Kunci gudangnya saja nggak kuat dibawa sama orang. Kunci gudangnya harta Qarun itu harus dibawa apa? Pakai gerobak yang ditarik oleh sekian banyak kuda dan onta untuk membawa kunci, bukan membawa hartanya, tapi membawa kunci gudang. Kebayang nggak? Kunci gudangnya saja harus dibawa oleh gerobak. Saking apanya? Saking banyaknya gudang hartanya. Ketika ditanya, dari mana Qarun? Apa jawabnya? Innama utitu ala ilmin indi. Waduh, ini kepandaian saya ini. Kecerdasan saya, ya. Kerajinan saya, bla bla, macam-macam lah alasan yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bil ardh. Dibalikkan oleh Allah bumi di mana dia tinggal atau dipendamkan ke dalam. Maka ada sekarang yang namanya bukan lautan Qarun ya, tapi danau Qarun ada. Danau Qarun itu ya memang danau ya. Seperti danau yang kita punya nih, dalam dan luas. Yang mungkin dalamnya ada harta Qarun kali. Nah itu ketika dia tidak menerima atau tidak meyakini bahwa apa yang dia miliki semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses di dunia akhirat, pertama yakin bahwa apa yang ada di muka bumi semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita punya sebagian kecilnya, kita menguasai sebagiannya, itu semata-mata titipan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semata-mata hasil kerja kita, tidak. Bapak, kalau umpama bekerja itu yang bikin kita dapat, maka yang paling capek harusnya dapat paling banyak. Iya kan? Oh, capek kerjanya nih, harusnya dapat paling banyak itu. Kalau saja ilmu yang kita miliki itulah yang mendatangkan harta kepada kita, maka para profesor, para dosen, doktor yang di tempat-tempat mengajar mereka itu harusnya paling apa? Paling banyak hartanya, karena mereka kita anggap paling berilmu. Ya. Kalau saja orang yang memberikan waktunya terbanyak akan mendapatkan harta paling banyak, tentunya orang yang siang malam kerja dapatnya paling apa? Paling banyak. Tapi tidak ya. Allah yang menentukan si A si B dapatnya sekian, si C dapatnya sekian. Bukan karena usaha. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang kita sampaikan atau yang kita baca di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa semua yang ada di muka bumi milik Allah Subhanahu wa taala.
Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma tahtas tsara. Milik Allah lah yang di langit, milik Allah yang di bumi, milik Allah yang di antara langit dan bumi, milik Allah semua yang di bawah perut bumi ini. Kita cuman apa? Cuman menjalankan kewajiban Allah untuk berikhtiar menjemputnya, mencarinya. Lalu nanti yang memberikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar dapat banyak, biar dapat mudah, biar dapat dan penuh keberkahan, pakai apa? Allah kasih kepada kita caranya. Apa? Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu, kata Allah, kalau kepengen gampang dapatnya, bahkan penuh berkah, maka kata Allah, aman ahlul qura, aman wattaqau. Mau dapat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya di ayat yang kedua itu, kalau saja penduduk negeri aman wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, yakin bahwa Allah Maha Esa, terus semua rukun-rukun iman kita yakini, lalu kita terapkan dengan ketakwaan kita kepada Allah, jalani perintah Allah, jauhkan larangan-larangan Allah, bahkan termasuk yang sunat-sunat kita kerjakan, apa dapatnya? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Pasti kata Allah, kami akan bukakan keberkahan, bukan hanya dari atas, tapi dari perut bumi. Allah keluarkan dari perut bumi apa-apa yang kalian butuhkan dan penuh keberkahan. Kenyataannya demikian? Enggak. Kadzabu, mereka pada dusta, mereka pada menolak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mereka lakukan maksiat-maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, menjauhkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Akibatnya enggak dapat berkah. Akibatnya terjadi banyak bencana. Akibatnya terjadi banyak musibah. Yang kesemuanya akibat dari perbuatan mereka sendiri. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabb la akalu min fawqihim min tahti arjulihim. Kalau saja bukan hanya umat Islam pada zamannya dahulu, ketika mereka orang-orang yang diberikan kitab Taurat, orang yang diberikan kitab Injil, kalaupun mereka menjalankan dengan sebaik-baiknya apa yang mereka punya dalam Taurat dan dalam Injil, juga kata Allah mereka akan mendapatkan dengan mudah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dari atas dan dari perut bumi akan mereka dapat. Tapi juga tentunya wa katsirun sa'a ma ya'malun, banyak di antara mereka yang perbuatan-perbuatannya buruk. Jamaah yang dirahmati Allah, wa ma atayt min riban liyarbu. Ini yang sekarang dalam di depan mata kita terjadi. Wa ma atayt min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma atim min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti mereka lah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Sekarang ini kita anggap kalau ekonomi tanpa ada ribanya nggak bisa jalan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat memurkai. Ya. Bahkan fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Tinggalkan riba. Ya. Kalau masih engkau kerjakan, fa'dhan biharbim minallahi wa rasuli. Hati-hati, Allah akan perangi kalian. Ya memang sih perang Allah dengan kita tidak pakai senjata. Cukup barangkali kirim semut, kirim nyamuk, ya, kirim kecoa, ya, kita udah kalang kabut, Pak. Ya. Dulu pada zaman Fir'aun dikirim apa? Dibda, ya, kodok, ya, dikirimi darah, ya, dikirimi nyamuk, ya, kirimi hewan-hewan kecil, itu sudah kalang kabut kita, Pak.
Ya. Kalau Allah sudah murka. Dan bukan hanya zaman dulu, Pak. Waktu saya kecil pernah mendengar, walaupun tidak melihat langsung, daerah Pasar Minggu itu, Pak. Dulu kan Pasar Minggu terkenal apa? Buah. Ya. Ya. Sampai ada lagunya, buah pisang dan jambu dibawa dari Pasar Minggu. Nah. Pernah satu saat itu kebun jambu biji, Pak, saat itu. Masya Allah. Dikerubutin sama ulet. Banyak ulet. Mereka sampai kalang kabut. Dari mana tuh ulet begitu banyak? Ternyata usut punya usut. Ya. Ini ada sebab musababnya. Apa? Pernah ada orang katanya kepengen makan jambu. Tapi pemiliknya ngelarang, bahkan membentak orang yang minta jambu tersebut. Ya padahal, Pak, kalaupun punya pohon jambu sekian sekian meter, sekian ratus pohon, ketika diminta 1-2 kilo kan nggak ngaruh. Ya. Tapi memang dasar orangnya bakhil bin pelit, ya. Dia nggak mau itu, Pak. Mungkin dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Dikirimin tuh, Pak, ulet sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pun baru ulet, ya. Udah kalang kabut. Apalagi dikirimin yang lain. Bisa jadi musibah-musibah yang kita dengar, ya, kita saksikan, ya, pada saat-saat di akhir zaman itu juga karena apa? Karena murkanya Allah kepada kita, lalu ditunjukkan, diingatkan, ya. Diinzarkan, diperhatikan diperingatkan oleh Allah kepada kita, hati-hati. Jangan terus-menerus berbuat durhaka. Jangan terus-menerus meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya. Banyak akibat buruknya. Bahkan bukan hanya menimpa pelaku-pelakunya, orang-orang yang diam terhadap apa? Terhadap perbuatan mereka itu juga kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati azab Allah yang tidak hanya menimpa pelaku-pelakunya. Bisa jadi orang yang diam. Mungkin ada yang protes, loh, apa salahnya? Dia nggak ngapa-ngapain kok kena azab Allah, kena siksa Allah, kena murka Allah. Ya, karena dia diam. Apalagi sampai mendukungnya. Dia diam mendengar orang berbuat maksiat. Dia diam mendengar orang meninggalkan perintah Allah. Dia diam mendengar orang melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah tanpa sedikit pun mencegah kemungkaran tersebut. Akhirnya kena. Tapi kenanya orang yang diam terhadap perbuatan-perbuatan ingkar tersebut, lalu dia mengalami musibah, itu musibah yang terjadi buat mereka bisa jadi salah satu bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nggak enak juga, Pak, ya. Ketika terjadi bencana kita ikut-ikutan tergulung dalam bencana tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, iman kepada kitab Allah. Sekarang ini kita Al-Quran yang kita yakini. Kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh sebelum Al-Quran itu betul Allah turunkan, yang namanya Taurat kepada Nabi Musa, yang namanya Zabur kepada Nabi Daud, yang namanya Injil kepada Nabi Isa. Itu betul ada Allah turunkan zamannya waktu itu. Sekarang kemana? Sekarang semuanya resumenya sudah dimasukkan dalam Al-Quran semua. Maka cukup buat kitab-kitab yang lain itu cukup kita tahu, oh Allah sudah turunkan Taurat pada masanya, Allah turunkan Zabur pada waktunya, Allah turunkan Injil pada nabinya. Sudah. Kita cukup sampai di situ saja, kita tahu ada kitab-kitab tersebut. Nah, sekarang yang kita harus yakini isinya dan kita pakai sebagai pedoman adalah Al-Quran. Cuma sayang banget, Pak, zaman sekarang. Bukan hanya nggak paham pedoman yang ada di dalam Al-Quran, tapi juga bacanya, Pak. Masih banyak yang apa bacanya? Masih banyak yang ada yang belum bisa, ada yang malas bacanya.
Apalagi zaman sekarang Pak. Waduh Pak. Kita nih nyuruh anak kita baca Quran. Berantem Pak. Betul gak Pak? Oke, di depan kita dia baca buka Quran. Kita meleng dikit, yang dibuka apa? Apa Pak? Astagfirullahaladzim. Dulu Pak waktu kita masih kecil ya, tahun-tahun 70-an, tahun-tahun 80-an, orang tua kita tuh care banget sama kita. Perhatian banget sama kita. Habis asar atau habis maghrib, kalau kita di rumah dimarahin kita tuh Pak. Harus kemana habis maghrib Pak? Ke rumah guru ngaji. Betul? Iya kan? Habis asar atau habis maghrib kita nggak boleh tuh di rumah. Ngapa lo nggak ngaji? Orang tua kita dulu gitu. Sekarang berani Pak orang tua ngomong gitu sama anaknya. Dilawan sama anaknya. Ya. Nyelamatin anak kita memang sekarang perlu perjuangannya. Buat bimbing anak kita baca Quran, mau paham Al-Quran itu perlu perjuangan. Gak cukup kita cuma bilang, ntar ngaji ya, ntar belajar Quran ya, ntar ikut tahsin ya, gak cukup begitu Pak. Harus kita perhatiin. Dan harus kita contohin juga Pak. Ya. Jangan kita nyuruh anak kita ngaji, baca Quran, sementara tangan kita gak lepas dari HP. Ya. Sementara mata kita nggak lepas dari media, ya. Terus-terusan mata kita ke media. Sementara kita ngomong anak kita, bebusa mulut kita, susah tuh anak kita nurutin. Kalau kita nggak tunjukin contoh yang baik kepada mereka. Maka kitab Allah ini kita yakini sebagai apa? Sebagai pedoman kita. Bukan hanya sebagai pedoman buat kita sholat, zakat, puasa, haji, tapi juga pedoman seluruh aktivitas kehidupan kita Pak. Dari kita bangun tidur, sampai kapan Pak? Bangun tidur pagi, sampai tidur lagi? Enggak, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi. Kenapa? Karena memang 24 jam semuanya kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak semua titik ada di Al-Quran, tetapi ada Nabi kita yang mengatur kita. Yang kata sahabat, kana Rasulullah yu'allimuna kulla syai'in hatta al-khar'a. Kata sahabat, Rasulullah itu ngajarin semua kepada kita. Apa yang diajarin? Semua. Hatta al-khar'a. Sampai-sampai cara BAB pun Nabi ajarkan kepada kita. Bayangin kalau agama ngajarin sampai ke situ, berarti sudah super lengkap ini Pak apa yang diajarkan kepada kita. Tidak ada sesuatu pun yang tertinggal. Ma faratna fil kitabi min syai' kata Allah. Tidak ada yang alpa, tidak ada yang terabaikan dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada. Maka pernah guru saya cerita gini. Apa benar di Al-Quran itu ada semuanya? Ada. Dia usil nih, nanya kepada gurunya. Baik, kalau semuanya ada, saya kepengen tahu. Ya. Ada nggak petunjuk Al-Quran yang ngajarin kita cara bikin sayur lodeh? Ada? Mana coba tunjukin? Gurunya pinter Pak. Dipanggil tukang masak. Sini. Ada apa Pak? Ajarin nih cara bikin sayur lodeh. Loh, kok manggil orang kayaknya di Al-Quran? Ada di Al-Quran. Apa? Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu nggak tahu. Betul gak jawaban gurunya? Betul. Ya memang nggak ada semuanya Pak di Al-Quran. Tapi Allah bukakan kepada orang tertentu ilmu-ilmu yang bisa dijalankan buat kehidupan duniawi. Maka pertama seorang yang mau menjalankan kegiatan apapun di dunia ini, gunakan Al-Quran sebagai pedomannya. Khusus di bidang ekonomi Pak. Kalau kita anggap Quran itu kan urusan ibadah, urusan sholat, urusan zakat, urusan haji. Enggak. Semua urusan disinggung oleh Al-Quran. Apalagi soal ekonomi Pak.
Soal ekonomi kita temukan bahwa ternyata ayat terpanjang di Al-Quran itu soal apa Pak? Soal ekonomi. Di Al-Baqarah tuh kalau kita baca ayat 282 itu satu halaman ya. Yang Al-Quran format 15 baris itu satu halaman. Soal apa? Soal utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayan bidain ajal musamman faktubu. Orang-orang beriman, kalau kalian melakukan utang piutang yang sampai masa tertentu, termasuk juga jual beli ya, utang pinjam meminjam, faktubu, catat, tulis ya. Ada apa namanya? Ada keterangannya, ada buktinya. Sampai diajarkan oleh Allah nanti nulisnya bagaimana, ya. Siapa yang nulis, saksinya siapa saja dan seterusnya. Di ujung ayat Pak, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Di ujung ayat tuh, di akhir ayat, di baris terakhir sekali Allah katakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi jangan lupa juga wattaqullah. Perhatikan juga Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang orang banyak yang Quran mah ngurusin masjid aja dah. Ngurusin sholat aja dah, ngurusin zakat aja dah, ngurusin haji aja. Nggak usah ngurusin soal ekonomi, nggak usah. Ada Pak semuanya. Harus kita yakini bahwa pergerakan kita dalam ekonomi itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Kalaupun mungkin kita belum dapat di Al-Qur'an, Nabi sudah praktekkan. Praktekkan dengan perbuatannya, beliau sampaikan dengan apa namanya? Dengan ucapannya, dengan kata-katanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Ini kan soal ekonomi ya. Soal apa namanya? Pinjam meminjam yang sekarang ini banyak sekali beredar, minjemin, Masya Allah baik banget Pak, minjemin gak pakai agunan ya. Tinggal apa? Tinggal kirim WA, tinggal kirim SMS, kasih alamat, fotokopi KTP, dapat dah tuh. Tapi apa Pak? Ngulanginnya bukan hanya nyekek leher. Semuanya badan kecekek Pak. Buat apa? Buat ngulangin. Beberapa puluh tahun yang lalu saya dengar cerita di radio begini. Saya yakin itu benar ceritanya. Ada seorang ibu meninggal dunia. Orangnya katanya baik ya, meninggal dunia. Begitu dibawa jenazahnya ke masjid, orang semuanya celingak-celinguk, tahu celingak begini. Sambil nutup hidung. Loh, berarti ada yang bau nih Pak. Ternyata sumber baunya di mana? Keranda jenazah. Luar bau nggak sedap ini. Cepetan, sholatin. Takut dia meledak di sini. Disolatin, langsung dibawa kubur sambil apa? Sambil orang tuh menutup hidungnya. Wow, bukan main. Kuburin, selesai penguburannya. Nggak lama besok dilihat warna tanahnya berubah Pak. Tanah kuburan biasa warna apa Pak? Merah kan ya? Ini enggak. Warnanya kuning. Warna kotoran manusia. Dengan keluar bau. Naudzubillah. Keluarganya bingung. Ganti aja. Ganti tanahnya, angkat itu buang, ganti dengan yang baru. Ganti dengan yang baru, merah lagi. Hari besoknya kuning lagi. Bau lagi. Bingung mereka. Lah, ini enggak biasa ini, ya. Ada sesuatu. Datang keluarganya kepada seorang kiai, seorang ustadz. Ustadz, ini gimana nih? Makam ibu kami kok begini. Oh ya, ada apa? Emang ibu apa yang biasa kerjakan? Baik Pak Ustadz orangnya. Baik bagaimana?
Sering minjemin orang duit, ya. Datang butuh duit, kasih, pinjam kasih. Nah. Tapi ada apanya? Ada kembangnya. Apa tuh kembang, Pak? Ada bunganya. Ada rentennya. Kaya orangnya. Dari hasil apa? Hasil renten begitu. Oh ya. Ya, kalau gitu itu hak orang ya. Pulang-pulangin aja semua. Ya. Yang kira-kira masih diketahui ini dari siapa, pinjaman siapa, pulangin bunganya, pulangin rentennya, kembalikan. Yang kira-kira udah nggak diketahui, harta siapa, punya siapa, sudah sedekahin semuanya. Ya. Pokoknya habiskan harta ibu kamu itu, entah apa namanya, disedekahkan entah kemana saja. Agar apa? Agar ibu kamu tidak bawa dosanya. Betul, Pak. Dihabiskan semua hartanya, ada yang dikembalikan kepada orang yang mungkin pernah berhubungan dengan dia, ya, pernah pinjam meminjam, yang nggak diketahui sudah disedekah, habis semua. Betul, Pak. Nggak lama besok tanahnya normal lagi, sudah biasa, nggak ada baunya. Itu baru di mana, Pak? Di dunia Allah tunjukkan akibat dari perbuatannya. Zaman sekarang ini sering kita dikirimin video, kirimin media, kirimin gambar, foto yang menunjukkan suatu kejadian yang akibat dari perbuatan seseorang. Walaupun ada di antaranya hoax, tapi juga tidak bisa ingkari banyak di antaranya yang apa? Yang benar, Pak, kejadiannya. Nah, maka oleh karena itu hal-hal yang dilarang dalam kegiatan ekonomi kita hendaknya kita apakan? Kita jauhkan dengan berpedoman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua, kita nggak boleh memakan harta orang dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Entah itu mencuri, entah itu korupsi, entah itu cara menipu, entah itu cara mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi ukuran, bermacam-macam cara dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bukan hak kita, nggak boleh kita ambil. Atau mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa wa tudlu bihil hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain. Bapak Ibu, ya, ini peringatan Allah sejak 15 abad yang lalu. Sekarang kita lihat banyak urusan-urusan yang nggak selesai kalau nggak ada apanya, Pak. Nggak ada amplopnya, ya. Amplopnya pun sekarang udah canggih, nggak usah lewat kolong meja lagi, Pak. Lewat udara dia dikirim, ya. Pakai apa? Transfer. Maka kata Allah, janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sekarang terjadi, naudzubillah. Ada lagi di wilayah lain yang korupsi itu hampir nggak ketahuan, Pak. Atau suap itu nggak ketahuan, nggak terbaca, nggak terdeteksi. Kalau mungkin secara langsung, pamannya nyunat duit, ya, nyunat harta, nyunat proyek dan sebagainya, itu mungkin masih terdeteksi. Ya. Ada orang dengan cara-cara, pamannya nyuap penguasa, nyuap pejabat. Bukan pakai langsung. Pernah saya dapat ceritanya, ketika dia umpamanya punya sesuatu yang pengen digolkan dengan cara suap, dia nggak ngasih langsung. Ya. Pakai apa? Umpamanya begini, dia punya urusan dengan pejabat. Selesai atau belum mulai dijalankan, dia pinjam tuh mobil pejabat. Pinjam mobil pejabat, habis itu pulanginnya tuh mobil udah berubah, Pak.
Mungkin rodanya berubah, interiornya berubah, ininya berubah. Macam-macam lah tuh dipakai. Itu juga bentuk apa tuh? Bentuk yang Allah larang. Jangan sampai terjadi sogok menyogok, suap menyuap dengan cara apapun. Ya. Supaya apa? Supaya urusan kamu jadi beres. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'amwal bain bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Gak boleh kita ngambil harta orang dengan cara batil. Tapi kalau perpindahan harta tijaratan antaradin, dengan cara jual beli, dengan cara dagang yang sama-sama ridho, yang sama-sama ikhlas, sama-sama puas, wah itu bukan hanya dapat keuntungan, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pengusaha, saya sebagai produsen, saya sebagai penjual barang, saya jual barang saya dapat uang, dan di samping dapat uang, dapat keuntungan. Saya puas, dia puas mendapatkan barang. Itu bukan hanya dapat keuntungan duniawi, tapi dapat apa? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti sudah dipedomani oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Quran ini dijadikan sebagai pedoman kita, bukan hanya dalam urusan masjid, dalam urusan ibadah, dalam urusan puasa, tetapi semua sektor kehidupan kita, termasuk pergerakan kita dalam bidang tijarah ataupun ekonomi. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga, hormat israf wa tabzir. Jangan sampai kita atau dilarang, kita diharamkan, kita israf, berlaku israf berlebih-lebihan, apalagi sampai tabzir, ya, membuang-buang sesuatu yang memang masih bisa dimanfaatkan. Wa huwallazi ansha jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat wan nakhla waz zar mukhtalifan ukul wa zaitun rumana mutasyabih mutasyabih. Kulu min thamani idza athmaru athqa yawma hasadi wa la tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Silahkan manfaatkan, silahkan nikmati, silahkan kita makan, kita minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Konsumsi apa yang memang menjadi kebutuhan Anda. Makan apa yang memang menjadi kecukupan Anda. Jangan sampai kita makan berlebih-lebihan, apalagi sampai membuang-buang sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Ya, ini banyak ayat-ayat dari Al-Quran yang menjelaskan kepada kita diharamkan kita sampai melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan. Tapi kalau kebaikan, membantu orang, bersedekah, itu kata Imam Ali tidak ada israf di dalamnya. Anda punya uang 1 juta umpamanya, melihat orang sangat butuh, umpamanya tertimpa musibah atau bencana, sejuta-jutanya Anda kasih. Kata Imam Ali, la israfa fil khairi wala khaira fil israfi. La israfa fil khair. Dalam berbuat baik nggak ada yang namanya israf. Anda puasa, setiap hari puasa, wih rajin amat puasanya setiap hari, nggak apa-apa, kebaikan. Anda bersedekah, Anda berzakat kewajiban 2,5%, tapi Anda keluarkan 10%, wih banyak amat lebihnya, israf nggak? Enggak. La israfa fil khair, kata Imam Ali. Nggak ada yang namanya israf kalau itu kebaikan. Wala khaira fil israf. Tapi yang namanya israf itu nggak baik. Dalam hal apa? Dalam hal yang lain. Umpamanya kita makan, ya kita belanja, beli sesuatu yang memang ternyata kita nggak butuhkan. Demen aja hobi belanja. Jangan sampai. Ya. Apalagi sampai tabdzir, wala tubadzir tabdzir, innal mulkan ikhwana syayatin. Orang yang senantiasa tabdzir, ya, membuang-buang sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan, itu termasuk kanu ikhwana syayatin, termasuk saudaranya setan. Dan yang terakhir, kaidah yang terakhir yang keempat adalah raf'ul faqri wal faqa minal mujtama. Artinya mengentaskan kemiskinan, kemelaratan dari masyarakat. Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh ada orang yang masih miskin apalagi sampai melarat papa di tengah-tengah masyarakat kita. Ini diterapkan oleh pemimpin Islam kita dahulu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu orangnya rajin jalan malam.
Ngapain malam? Mantau masyarakatnya, mantau rakyatnya. Meriksa rakyat, ada gak yang kelaparan? Ternyata ada, Pak. Ada orang yang, seorang ibu yang lagi masak sesuatu. Umar ketemu. Ibu, apa yang sedang kamu masak? Air sama batu. Kenapa air sama batu? Anak saya nangis kelaparan. Ketika dia minta makan, saya bilang, tunggu nak, lagi dimasak. Loh, kapan matangnya batu? Ya habis, nggak punya apa-apa. Nggak punya gandum, nggak punya korma. Ya. Umar sebagai Amirul Mukminin, dia merasa bersalah. Loh, ada rakyatku yang masih miskin, yang masih melarat, nggak punya apa-apa. Pulang dia, Pak, ke gudangnya. Ngapain? Ngambil gandum, dia panggul sendiri. Kata pembantunya, ya Amirul Mukminin, biar saya yang bawain. Marah Umar itu. Kamu bisa nanggung dosa saya. Panggul dosa saya bisa. Di hari kiamat Allah bakal tanya, hai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kenapa kamu biarkan rakyatmu kelaparan? Sekarang banyak, Pak, pimpinan yang membiarkan rakyat lapar. Nggak ada, Pak, insya Allah. Ya, insya Allah nggak ada yang pemimpin membiarkan rakyatnya kelaparan. Umar bawain gandum kepada orang tersebut. Hai ibu, cukup ini? Cukup. Siapa pimpinan kamu? Umar bin Khattab. Dia nggak tahu-tahu kita lagi kelaparan saat ini. Padahal datang siapa? Dia sendiri. Ini rakyat nggak kenal siapa pimpinannya. Mungkin saat ini nggak ada apa, belum ada media sosial, belum ada foto, belum ada gambar pimpinan, belum ada gambar presiden, belum ada gambar raja, belum ada gambar amir. Jadi nggak kenal dia. Apalagi malam kan gelap. Oh iya dah, lapor besok sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa kamu kelaparan, biar kamu dikasih. Masya Allah, sampai begitu tanggung jawabnya. Kenapa? Karena mereka yakin, pimpinan-pimpinan zaman dahulu yakin bahwa tidak boleh jadi pemimpin ada rakyat yang apa? Yang kelaparan. Bahkan kata Umar bin Khattab, kalau saya di Madinah lalu di Irak, jauh saat ini di Irak itu, ada onta yang jatuh, yang kecebur lubang, saya pasti bakal ditanya oleh Subhanahu wa Ta'ala, kenapa enggak kau siapkan jalan buat mereka supaya jalannya nyaman. Sampai sebegitunya tanggung jawab mereka. Kenapa? Karena mereka betul-betul ketika diamanahkan sebagai pimpinan, mereka merasa ini adalah amanat, bukan anugerah. Ini adalah tanggung jawab, bukan pemberian, ya. Tapi tanggung jawab yang harus dipikul di pundak mereka supaya apa? Supaya mereka betul-betul menjalankan tugasnya. Ya, pemimpin yang seperti itu, pemimpin yang Allah janjikan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yauma la zilla illa zillu. Pada hari kiamat nanti akan mendapat naungan di mana tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Enggak tahu kalau pemimpin yang enggak adil itu akan bagaimana di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi maksud saya menyampaikan ini bahwa sebelum kita bicara soal bagaimana sih berbisnis yang menguntungkan dunia akhirat, maka harus kita pegang dulu nih 4 prinsip ini. 4 prinsip ini bahwa kita harus beriman dulu kepada Allah, beriman meyakini kitab Allah sebagai pedoman hidup kita, kemudian kita harus jaga jangan sampai kita makan harta orang dengan cara yang batil, kemudian tidak boleh ada orang yang masih melarat yang kita ketahui kemelaratannya, harus kita atas kemelaratan, maka ada kewajiban zakat di situ, ya, bagi orang mampu kepada yang tidak mampu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi orang yang miskin, apalagi sampai kelaparan. Ya, ada kewajiban kata Nabi, kewajiban kita mengetahui atau memperhatikan tetangga yang mungkin tanpa kita sadari dia kelaparan. La yu'minu man bata syab'ana wa jaru ja'in wa huwa yadri. Nggak beriman kalau ada orang tidur nyenyak, perutnya kenyang, tidur nyenyak, sementara samping kanan kirinya ada apa? Ada tetangga yang nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena kelaparan. Dia tahu tuh tetangganya kelaparan tapi didiemin, maka kata Nabi belum dikatakan orang beriman yang seperti itu. Ini kenapa? Karena perhatian kita harus tertuju kepada mereka-mereka yang kesusahan.
Istilahnya tidak boleh kita membiarkan ada orang satupun di tengah-tengah kita yang masih kelaparan, yang masih tidak makan. Oh, dia bukan orang muslim. Walaupun dia bukan orang muslim, tetap menjadi kewajiban yang tahu untuk perhatikannya. Bahkan hewan, Pak. Termasuk hewan yang kalau kita tahu dia kelaparan, harus kita kasih sesuatu yang bisa mengenyangkan mereka. Ada pahalanya enggak? Masya Allah, Pak. Hewan, jangankan hewan yang mungkin biasa di rumah kita. Hewan anjing yang mungkin sama kita sesuatu yang kotor, sesuatu yang bernajis, tapi ketika dia kelaparan harus kita kasih makan. Harus kita kasih sesuatu yang menghilangkan dia dari kelaparan. Kita kan tahu kisah seorang yang wanita nakal lah begitu. Ketika dia melihat anjing kehausan, diambil air dari sumur dengan sepatunya lalu diberikan minum kepada anjing tersebut. Nabi katakan, Allah bersyukur kepada wanita tersebut dan syukurnya Allah mengampuni dosa-dosanya. Padahal cuma apa? Cuma ngasih minum ke hewan yang kita anggap sebagai hewan yang kotor. Tapi tetap wa fi kulli kabidin rotbin shadaqah. Setiap apapun makhluk yang hidup itu ketika kita bantu maka itu bernilai sedekah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah dalam kesempatan lain ya saya kalau masih ada waktu kalau ada kesempatan akan menyampaikan kriterianya, kriteria pebisnis orang yang meraih surga dunia dan akhirat insya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa sebelumnya kita baca Fatihah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya serta saudara-saudara yang mungkin dalam keadaan susah saat ini menghadapi musibah berbagai macam bencana, tetap kita doakan mereka agar Allah berikan kepada mereka kekuatan iman, kekuatan hati, kesabaran, dan Allah ganti apa yang telah yang hilang dari mereka, Allah ganti dengan yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyya wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sholat sunat 2 rakaat, kita dapat pahala haji dan umroh karena kita tadi subuh berjamaah dan duduk sampai terbit matahari.